pasti nurut dari kita swasta itu tuh. Bu Katri sudah hadir? Bu Katri, kita mulai aja karena saya juga ada acara lain. Jam 9 lewat 4 menit. Oke, jam 9 kita mulai saja sambil nanti mengalir saja orang-orang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan hadir dalam room Zoom pada Jumat 9 Juli 2021 dalam kegiatan sosialisasi persiapan vaksinasi COVID-19 anak usia 12 sampai dengan 17 tahun atau jenjang SMP. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Taryono MSI, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kabid SMP, Bapak Muslim, beserta Bapak Kasih, Bapak Ocit, dan juga Korwas SMP, Bapak Safrudin, beserta seluruh pengawas SMP, dan yang kita banggakan bersama, kepala-kepala SMP baik negeri maupun swasta se-Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Baik, Ibu. Baik, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga Amin, kita bisa amin. menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-sebaik mungkin. Bapak dan Ibu, tentunya puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Karena sehat itu ternyata luar biasa. Oh, suara saya kecil? Tidak terdengar ya, Pak? Kedengaran, Ibu. Oh, kedengaran. Baik. Bapak dan Ibu. Terlalu lembut suaranya, Bu. Kurang keras. Mohon dibesarkan lagi volumenya, Ibu. Ya, sebentar saya besarkan. Kalau gitu saya teriak aja boleh, Pak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh ya? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita selalu diberikan begitu banyak nikmat, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Nah, hal itu pula lah yang mengilhami kegiatan kita pada pagi hari ini, sehingga persiapan untuk pemberian vaksinasi bagi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, rangkaian acara kita pada pagi hari ini tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk kita. Agenda kita pagi ini dimulai dengan pembukaan, kemudian nanti kita akan sama-sama mendengarkan arahan dan juga info dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan terkait dengan rencana vaksinasi untuk usia 12 sampai dengan 17 tahun. Di sesi ketiga kita akan mengadakan tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Ataupun jika memang belum sampai kepada sesi itu ada pertanyaan yang terlintas pada statement-statement yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas, silakan Bapak Ibu tuliskan dalam kolom chat agar itu menjadi pertanyaan yang mungkin bisa kita klasifikasi untuk dijawab terlebih dahulu. Dan di akhir nanti kita tutup bersama. Itu saja agenda kita pada pagi hari ini, nanti sampai akhir. Mari kita sama-sama buka kegiatan pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, di kolom chat, di kolom partisipan kita sudah ada 70, bukan 700 Pak. Iya, Bapak mengatakan ada 700 peserta. Terbalik ternyata.
Yang 700 itu harusnya kemarin yang kita buatkan YouTube, live streaming YouTube itu kemarin ya. Karena kemarin ada juga banyak teman-teman dari SMP, baik SD maupun PAUD yang tidak bisa masuk ke ruangan karena memang kapasitasnya terbatas. Tapi apapun itu, semoga kegiatan kita pada hari ini lancar dan bisa kita selesaikan sampai tuntas nanti. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama arahan sekaligus info-info terkait dengan sosialisasi pada hari ini ya mengenai persiapan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun atau pada jenjang SMP. Kepada Bapak Taryono, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Katri yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Kabid, Pak Kasih, bis juga para pengawas yang saya hormati, saya banggakan semua, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dari negeri dan swasta yang hadir, yang bergabung pada saat ini. Mari kita selalu panjatkan puji dan syukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan pada kita semua. Dan kita merasakan sekali betapa besar ya nilai sehat bagi kita ya di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan terus kita juga diberikan kekuatan untuk terus berpikir tanpa henti, untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, mewujudkan pendidikan Tangsel yang unggul dan berprestasi dunia. Ya. Ini tentu tidak gampang, tapi saya yakin dengan pertolongan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa pasti bisa. Kemudian sholawat dan salam, semoga senantiasa Allah curahkan para Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah kesibukan kita, PPDB masih dalam proses, baik negeri dan swasta. Teman-teman dari Dinas, Pak Kabid, Pak Muslim, Pak Atin, dan kawan-kawan semua tentu sangat sibuk sekali. Para staf juga pagi, siang, malam 24 jam melayani. Alhamdulillah sejauh ini PPDB di Tangsel berjalan kondusif. Tentu ini berkat komunikasi yang baik, berkat kolaborasi yang sinergi, terutama lintas dinas ini, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo yang memfasilitasi server dan aplikasinya, juga Dinas Dukcapil yang memperkenankan kita untuk memanfaatkan data kependudukan dalam rangka proses PPDB. Inilah berjalan dengan baik. Kemudian juga pasti juga atas dukungan partisipasi dari masyarakat, juga dari para kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sehat semua. Walaupun nampak di monitor tidak terlalu muda, tapi saya yakin semangatnya masih muda dan masih banyak impian bagaimana bisa mewujudkan ya, pendidikan Tangsel yang lebih baik. Mimpi kita bersama bangsa Indonesia adalah di tahun 2045 saat Indonesia 100 tahun merdeka, itu Indonesia menjadi negara yang hebat ya. Negara yang maju, negara yang unggul. Tentu yang paling menentukan adalah kiprah kita di dunia pendidikan. Bagaimana kita bisa mewujudkan generasi yang cerdas dan hebat, yang unggul, tentu dari tangan-tangan kita semua. Ya. Maka walaupun di masa pandemi dan kita tidak memungkinkan bekerja secara offline di kantor, ya,
di sekolah, di lembaga, ya, di perkantoran dinas pendidikan maupun di sekolah secara 100%, tapi saya yakin kita tetap bekerja. Saya yakin kita tetap berpikir bagaimana bisa mewujudkan inovasi dan kreativitas untuk mengefektif dan mengefisienkan pekerjaan kita. Untuk mencapai sukses, Bapak Ibu, kita tidak perlu mengikuti tahapan demi tahapan, langkah demi langkah, meniru orang sukses yang lain, lembaga lain yang sukses. Tapi perlu kita meniru, boleh, tapi kita kemudian dengan catatan yang cepat, kita bisa sejajar dengan yang kita tiru, bahkan kemudian bisa melewati yang kita tiru. Begitupun di sekolah, Bapak Ibu, ada sekolah yang baru, ada juga sekolah yang sudah lama, berprestasi juga. Tentu sekolah yang berprestasi ini menjadi contoh ya. Bagi yang masih baru, mencontoh bagus, harus gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian mengikuti tahapan demi tahapan, sampai kemudian yang ditiru sudah kemana, kita baru sampai pada satu titik yang sama. Kita harus melangkah jauh, harus melompat jauh, sehingga pada saat yang bersamaan kita bisa sejajar dan bisa melampauinya. Ini yang harus kita pikirkan terus, Bapak Ibu. Pendidikan Tintangsel ya menjadi bagian yang penting, merupakan daerah yang secara geostrategis ya, itu memiliki makna yang penting sekali, bukan saja sebagai daerah penyangga ya, tapi memang kita menempati satu posisi yang penting, maka kita harus berupaya maksimal ya, meningkatkan upaya-upaya pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini rangkaian di dalam masa pandemi, yaitu kita dipaksa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya kan? Sejalan dengan itu, kita dipaksa juga harus menyiapkan berbagai hal untuk nanti kemudian kita bisa melaksanakan PTM di masa pandemi. Ya. Kemudian hal lain juga itu, maka kita harus melakukan vaksinasi baik itu guru dan tenaga kependidikan. Pertanyaannya adalah, sudahkah mencapai 100% bahwa semua guru dan tenaga kependidikan itu sudah divaksin? Kalau kita melihat SKB 4 Menteri, ya, vaksinasi bagi guru adalah wajib. Ya. Dan ini pun jadi persyaratan apakah lembaga satuan pendidikan itu bisa melaksanakan PTM atau tidak. Jika kemudian ada sekolah, ada lembaga yang ada 1-2 guru yang tidak melaksanakan vaksinasi, ya, maka kemudian dipertanyakan di sana. Maka perlu Bapak Ibu, jika ada yang demikian, baik itu guru maupun tenaga pendidikan yang tidak divaksin, maka harus ada keterangan secara medis, Pak Ibu. Jadi hanya alasan medis lah yang bisa diterima. Ya, kenapa si A, si B tidak divaksin gitu. Ya. Kami baru diskusi juga dengan LPMP bahwa kalau memang ada satu lembaga, ada guru yang, atau lembaganya satu lembaga tidak vaksin, atau bahkan 1-2 guru yang tidak vaksin, maka dipertanyakan. Sanksi yang terberatnya adalah bisa dicabut izin operasionalnya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Itu Bu, Bapak Ibu. Jadi vaksin adalah hal yang wajib ketika kita mau melaksanakan PTM. Kemudian apalagi bagi guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru, sertifikasi guru. Tentu ketika tidak vaksin, maka guru yang bersangkutan tidak boleh mengajar. Karena tidak boleh mengajar, maka tidak memenuhi jumlah guru harus mengajar untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya, ini pun agar menjadi perhatian. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati,
sudahkah 100% guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan, khususnya di SMP ini sudah divaksin semua? Belum. Kita sudah terus berupaya mensosialisasikan, bahkan termasuk juga guru-guru yang kewarganegaraan asing, WNA, juga kita dorong untuk dilaksanakan vaksinasi. Ya, mudah-mudahan sudah semua Bapak Ibu, karena namun demikian laporan dari PP yang merekod sekolah guru-guru yang telah divaksin, ternyata ada beberapa sekolah yang belum melapor sehingga kita belum bisa memastikan datanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu vaksinasi. Kemudian terkait dengan itu, kita juga sudah ngecek secara fisik, pengawas dan tim dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan telah memverifikasi kesiapan untuk PTM. Ini juga belum semua, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti kita akan tampilkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan seperti kita ketahui di media sosial, sesungguhnya informasi resminya, edaran resmi dari pusat terkait dengan rencana vaksinasi anak usia 12-17 tahun itu belum ada. Tapi memang karena kekuatan medsos ini luar biasa, maka demikian banyak kepala sekolah swasta yang WA ke saya untuk mendapatkan kepastian. Ya. Maka segera saya sendiri berkomunikasi dengan kepala dinas untuk mendapatkan jawaban tentang hal ini. Nah, ini yang akan kami sampaikan. Nah, sebelum itu, tolong tampilkan, Andre, tentang hasil perpal kesiapan PTM-nya, biar nanti jadi perhatian untuk kita bersama. Silakan, Andre. Nanti Pak Muslim juga bisa nambahkan informasi kebijakan lain, Pak Muslim. Baik, Bapak Ibu, ini hasil perpal terkait dengan kesiapan PTM di sekolah. Kemarin sesi kemarin karena gabungan semua hanya bacakan, tapi ini saya tampilkan biar lebih jelas. Silakan, Pak. Oke, terus ya di negerinya Bapak Ibu baru 70,8% yang telah dinyatakan siap, yang lolos verifikasi. Ya, ada 24 sekolah, tapi yang sudah verifikasi 17 sekolah atau proporsinya 70,8%. Nah, ini ada 7 sekolah lagi yang dalam tahap berbenah, ya, dalam tahap melengkapi sesuai dengan apa yang harus diisi, harus dipenuhi sesuai dengan yang ada di daftar isian di Dapodik. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 2 hal verifikasi sesungguhnya, ada 2 jalan. Pertama secara fisik oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan, namun demikian secara online, secara sistem, itu juga dilakukan verifikasi melalui Dapodik. Nah, kemarin kami sampaikan, kami bedah semua, mana-mana yang sudah, mana yang belum, yang belumnya apa, kemarin sudah dibedah, mudah-mudahan hari ini, sesuai dengan timetable kami, ini sudah disampaikan, ya, sudah mulai melapor sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, melapor, memvalidasi, mengupdate daftar isian yang ada di Dapodik. Itu mudah-mudahan sudah berlangsung sesuai dengan timetable yang kita buat, bahwa tanggal-tanggal saat ini itu adalah kami mendapatkan laporan updating pengisian Dapodik dari sekolah, ya, baik negeri maupun swasta. Karena tahapan berikutnya yang paling akhir adalah Dinas Pendidikan akan menerbitkan SK, Bapak Ibu, SK satuan pendidikan atau lembaga pendidikan di Tangsel yang bisa melaksanakan PTM. Itu, Pak. Nanti ujungnya itu, setelah kami akan divalidasi datanya, kami akan koordinasi dengan Satgas COVID, ya. Nanti kemudian kami meng-SK-kan. Nah, mohon Bapak Ibu segera mengupdate daftar isian yang ada di Dapodik secara lengkap dan benar, ya. Baik, berikutnya, Andre, ini swasta.
ada 164 sekolah swasta, SMP swasta, yang sudah lolos verifikasi itu 130. Ada 34 sekolah lagi yang belum. Jadi baru 79,26. Lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan di negeri. Ya, 79,26%. Ini pun jadi perhatian Bapak Ibu yang belum ya lolos verifikasi agar terus melengkapi, berkoordinasi dengan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun dengan Dinkes, dalam hal ini adalah Puskesmas. Salah satu poin yang harus dibangun oleh Bapak Ibu adalah adanya kesepakatan kerjasama MOU antara pihak sekolah dengan lembaga atau pusat-pusat kesehatan terdekat, ya, bisa klinik, bisa juga puskesmas. Ya. Dalam hal ini adalah puskesmas karena yang dimaksudkan dengan pusat kesehatan ini adalah sejauh mana ketika ada kasus COVID di sekolah ketika sedang dilaksanakan PTM, maka segera dirujuk. Ya. Akses terdekatnya kemana? Ini juga bagian yang harus diisikan di dalam daftar isian tersebut. Yang berikutnya, Dre, oke, ini negeri 17, swasta 130, ya, total 147, yang jumlah SMP itu 188. Jadi total negeri dan swasta yang telah terverifikasi itu adalah 78,19. Masih banyak lagi yang belum, tentu saja ada 21,81% ya yang belum. Menjadi perhatian, tolong saling menginfokan. Ini kalau saya lihat dari partisipan itu baru ada 95, sementara jumlah lembaga SMP negeri swasta itu ada 188. Maka baru separuhnya yang ikut hadir pada hari ini. Mohon berkenan Bapak Ibu, teman-teman yang tidak hadir bisa disampaikan agar tetap mengupdate kesiapan-kesiapan yang diperlukan. Tentu saja bukan hanya fisik, kesiapan sekolah lembaga melaksanakan protokol kesehatan, tapi lebih dari itu adalah juga menyiapkan kurikulum daruratnya. Tentu ada panduan dari pusat, kurikulum darurat seperti apa, tinggal disesuaikan dengan sesuai kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Jadi kurikulum darurat satuan pendidikan. Ya, begitu Pak. SMP mana? Gitu tuh. Harus ada Pak. Mungkin dalam keadaan darurat, tapi melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum standar, kurikulum normal. Nggak mungkin Pak. Pasti tidak akan tersampai target kurikulumnya. Maka segera Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu untuk menyusun kurikulum darurat. Namanya adalah kurikulum satuan pendidikan darurat masa pandemi COVID-19. Ini menjelang tahun anggaran ajaran baru tentu menjadi kesiapan. Selain dari itu, setelah Bapak Ibu menyiapkan kurikulumnya, juga menyiapkan bagaimana teknis pembelajarannya. Kata pimpinan kita Pak Wali Kota, Pak, kalau memang nanti bisa dilaksanakan PTM, karena kondisi COVID-nya sudah melandai, hijau atau kuning, juga ada izin dari provinsi, maka maksimal yang bisa tatap muka di sekolah adalah 25% kapasitas. 25%. Jadi 25% hadir di sekolah secara offline mengikuti pembelajaran, dan ada 75% siswa lagi yang aktif belajar secara jarak jauh di rumah, BDR. Kewajiban kita adalah bagaimana di saat yang sama kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi dua kelompok tadi, yaitu siswa yang ada di sekolah dan siswa yang ada di rumah. Itu Pak, itu harus dipikirkan benar-benar Pak. Ya, teknisnya seperti apa gitu. Dan sampai kita hanya fokus yang PTM, tapi malah meninggalkan, melupakan anak yang BDR. Tentu kata Pak Ustadz, ini juga berdosa.
gitu kan? Oke, Pak. Saya sudah komunikasi dan survei di beberapa sekolah, ya. Teknisnya seperti apa? Yang ideal memang bagaimana kita bisa menerapkan blended learning, ya kan? Bagaimana pada saat yang bersamaan di jam yang sama kedua kelompok siswa tadi mendapatkan pembelajaran mata pelajaran yang sama oleh guru yang sama. Jadi yang ada di sekolah, gurunya bisa melihat aktivitas masing-masing anak di rumah, yang di rumah juga bisa melihat aktivitas kelas pada saat bersamaan. Saya apresiasi beberapa sekolah sudah mempersiapkan ini, ya, sudah mempersiapkan ini. Kemarin saya ngecek di mana ya, itu bagus. Jadi pakai laptop biasa, laptop, ada InFocus. Nah, perangkat tambahannya adalah kamera. Kamera mahal, ternyata dia bisa menyiapkan kamera dengan harga yang murah, yaitu 250 sampai 300 ribu. Jadi kamera sederhana, kamera saja. Sehingga dengan demikian, maka guru yang di sekolah, di kelas itu bisa belajar offline dengan siswa yang ada di kelas, juga sekaligus bisa mengamati apa yang dilakukan oleh siswa satu persatu di rumah. Setiap siswa di rumah bisa mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Begitu, Pak. Ini idealnya, Pak. Tapi kalau nggak bisa, karena keterbatasan dan lain-lain, maka tentu dipikirkan, ya, bisa juga dengan jadwal pelajaran yang berbeda. Yang offline di sekolah dan yang online anak belajar dari rumah. Gurunya berbeda, mata pelajarannya bisa sama, bisa berbeda. Itu Pak harus dipikirkan betul. Ya. Jangan hanya luring dengan tugas, kasihan Pak. Justru yang penting diantaranya adalah bagaimana dengan belajar itu bisa komunikasi langsung, walaupun juga secara virtual. Jadi di sana banyak nilai-nilai yang bisa didapatkan oleh siswa. Gitu Pak. Ya. Kalau yang luring dengan tugas itu mah hanya pengayaan saja Pak. Jadi usahakan sekali lakukanlah pembelajaran blended learning, ya, atau dengan kurikulum yang dengan jadwal pelajaran yang berbeda pada saat nanti dilaksanakan PTM terbatas. Berikutnya. Ini catatan lebih detail, Bapak Ibu, capaian sekolah dalam persiapan PTN yang nilainya 100 itu 75 sekolah, 79 sekolah telah memperoleh 100%. Nah, ini luar biasa ya, lengkap dan memenuhi persyaratan semua. Betul ya. Kemudian ada 17 sekolah yang nilainya 98,68. Terusnya itu ada nilai-nilainya semua. Ya. 7 sekolah yang nilainya 97,37, ada 1 sekolah 96,05. Luar biasa ini, saya apresiasi sekali tim yang mengadakan verifikasi dengan penilaian yang demikian detail. Luar biasa gitu ya. Ya. Itu luar biasa. Itu artinya yang ini bisa melakukan perubahan-perubahan yang kurang dari 100 nilainya. Proses ya. Sampai nanti mudah-mudahan dalam waktu lama kita bisa melaksanakan PTM terbatas. Tapi yang jelas insya Allah awal tahun pelajaran baru, yaitu tepatnya tanggal 12 Juli 2021, awal tahun pelajaran baru 2021-2022 itu tetap masih belajar jarak jauh. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu pun dilaksanakan secara online. Ya. Online. Silakan Bapak Ibu persiapkan dengan baik bagaimana menghadirkan pengenalan siswa lingkungan sekolah itu secara online tanpa mengurangi makna dan tujuannya gitu tuh. Bisa tercapai dengan baik. Itu seperti itu, Pak.
ada daerah yang memundurkan awal tahun pelajaran baru. Saya kira kita tidak usah karena tidak ada dasar yang kuat memundurkan itu, ya. Jadi tetap sesuai dengan kalender akademik yang sudah kami edarkan per tanggal 10 Juli 2021 itu kita patuhi bahwa awal tahun pelajaran baru itu adalah tanggal 12 Juli. Nah, itu tetap. Nah, kita terus saja melakukan perubahan-perubahan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan semua, ya. Sampai nanti ada 100 nilainya gitu. Jadi telah terpenuhi semua. Terus ya, ini rentang nilai capaian persiapan PTN SMP seperti itu. Nilai 100 itu 95 sampai dengan 100 ada 104, 90 sampai dengan 94,99 itu 7 dan seterusnya, ya. Yang kurang dari 70 ada 5. Mohon pasti di sekolah masing sudah tahu berapa hasil nilainya gitu tuh. Oke, terus slide berikutnya. Nah, ini grafiknya luar biasa, ya. Luar biasa. Makasih sekali teman-teman yang secara detail bisa melakukan evaluasi seperti ini. Berikutnya. Ya. Ya, grafik kesiapan PTM itu sudah dibuat, ya. Ada sarana, ya. Terus masker dan seterusnya itu udah ada semua. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, itu ikuti aja. Ini sudah terpenuhi, ya. Sudah banyak. Jadi secara umum sesungguhnya ada tadi yang sudah verifikasi bisa melaksanakan PTM terbatas. Berikutnya. Selesai. Oke. Itu kesiapan Bapak Ibu. Kesiapan untuk itu. Nanti tolong terus diupdate oleh Bapak Ibu semua persiapan-persiapan apa saja untuk melaksanakan PTM terbatas. Saya pribadi juga ingin sekali ketika memang pada saatnya bisa melaksanakan PTM terbatas, maka semua lembaga, semua sekolah, SMP khususnya, itu bisa ikut bersama. Begitu, Pak. Jangan sampai ada sekolah yang buka, sekolah yang tidak boleh buka, gitu, jangan. Tapi normatif semua, sesuai aturan ketentuan, ya. Detail sekali Bapak Ibu. Izin orang tua pastikan ada namanya itu perjanjian orang tua, fakta integritas orang tua bahwa orang tua itu siap mendampingi, mengawal, memastikan, ya. Karena ketika dilaksanakan PTM terbatas juga yang jadi titik perhatian kita bukan hanya sekolah, tapi juga ketika siswa berada di rumah, ketika siswa dalam perjalanan, baik menuju sekolah maupun pulang dari sekolah. Ini juga harus jadi perhatian bersama. Dan bukan hanya sekolah yang mengawasi, tapi juga harus orang tua siswa di sana. Begitu, Pak. Jadi harus ada fakta integritas yang dibangun, yang dibuat oleh orang tua siswa. Jangan sampai kemudian pada saat sudah dilaksanakan PTM terbatas dan kemudian ada kasus COVID, orang tua malah menyalahkan pada sekolah. Itu, Pak. Penting sekali. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, informasi berikutnya adalah terkait dengan rencana vaksinasi terhadap siswa usia 12 sampai 17. Tentu usia ini ada pada jenjang SMP, makanya kami undang itu hanya kepala sekolah SMP, ya. Siswa usia 12-17. Sekali lagi, tadi saya informasikan di awal bahwa informasi resmi dari pusat memang belum ada. Tapi memang sudah ramai di pos. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah mempertanyakan kepada saya tentang kapan akan bisa dilakukan vaksinasi terhadap siswa usia 12-17 ini. Maka kemudian saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan kemudian mendapatkan jawaban. Prinsipnya sampai dengan saat ini belum ada vaksin yang akan diberikan pada anak usia 12-17 tahun, ya. Tapi dipastikan pada saatnya nanti pasti ada, kata Pak Kadis. Nanti ada, Pak. Maka perlu dipersiapkan dari sekarang.
Yang kedua, jadi yang pertama bahwa vaksin saat ini belum ada, tapi insya Allah dipastikan pada saatnya ada. Gitu. Karena bertahap ini. Yang kedua, Bapak Ibu, menyadari bahwa dengan naiknya COVID di Tangsel, maka tenaga kesehatan yang tersedia itu sudah sangat kewalahan ya, untuk menangani masalah COVID, khususnya adalah di hilir, Bu. Ya, jadi kalau kita bicara penanganan COVID, ada yang di hulu, kita sosialisasi, vaksinasi dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada kasus kemudian ditangani oleh dokter itulah yang bertugas di hilir. Nah, begitu banyaknya kasus COVID, maka banyak tenaga kesehatan yang sibuk dan habis untuk menangani kasus-kasus COVID di hilir. Ya, bahkan informasinya betapa sulitnya untuk bisa masuk ke rumah sakit karena sudah full. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena hal ini maka oleh Bu Kadis, Pak, karena terbatas nakesnya, maka mohon kalau memang ya, di sekolah bisa juga dengan cara bekerja sama dengan alumni, orang tua siswa misalnya, untuk mempersiapkan tenaga kesehatannya, vaksinatornya, ya, yang menyuntikkan, gitu. Saya juga sudah saya sampaikan secara WA ke teman-teman dan sudah ada yang menjawab, Pak, sekolah kami siap. Ya. Kami siap dengan tenaga dokternya dan sebagainya ada itu tuh. Ya. Tentu kami berharap besar teman-teman sekolah swasta ya. Ataupun negeri, mungkin negeri juga bisa saja ya, ada alumni yang sudah menjadi dokter, di mana tugas di mana gitu tuh. Yang sudah lama gitu tuh. Atau mungkin ada orang tua siswanya yang dokter bukan bertugas di Tangsel ya, bertugas di mana gitu. Kalau bertugas di Tangsel otomatis sudah termasuk bagian yang menangani di hilir pada saat ini. Itu siap gitu. Nah, oleh Dinas Kesehatan akan vaksinnya dan tenaga pengawasnya. Nah, jika Bapak Ibu telah menyiapkan ini semua, maka kemudian laporkan ke kami. Biar kami mendata, kemudian menyampaikan ke Dinas Kesehatan. Karena ini tidak akan terlalu lama, karena program pemerintah ingin ada percepatan agar masalah COVID bisa cepat terselesaikan. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga punya data, mana data ya, data sekolah, data siswa yang ini, ntar. Ya. Jadi kami sudah mendata, menarik data jumlah siswa SMP, negeri dan swasta di Dapodik. Jumlah siswa SMP itu 52.406 siswa. Itu 52.406 siswa. Ya, itu dari 7 kecamatan. Semua negeri dan swasta. Banyak benar. Jadi total itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, baik negeri maupun swasta. Pada ini intinya, pada prinsipnya pemerintah daerah akan bertanggung jawab, semua siswa akan divaksin, tapi melihat kondisi seperti ini biar ada percepatan, maka mohon kerjasamanya kepada pihak-pihak yang memang ada tenaga kesehatan yang bisa bekerja sama untuk membantu vaksinatornya, gitu tuh. Jadi intinya itu Pak Ibu. Kapan aja silakan sampaikan kepada kami dengan surat ya di situ. Nanti yang berikut adalah bahwa pelaksanaan vaksinasi siswa ini akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ya kan? Di sekolah masing-masing. Tentu ini kan Pak Ibu perlu nakes yang banyak. Makanya nanti tadi kalau ada memang di sekolah Bapak Ibu, Pak, ada silakan lapor ke kami. Oke, nanti di situ di drop segera secepat mungkin gitu. Semakin cepat makin baik gitu. Karena memang targetnya semua warga masyarakat itu divaksin. Ya. Yang 18 tahun ke atas, Tangsel sudah mulai besar. Untuk di pendidikan mungkin sekitar 95% sudah divaksin.
ya. Itu kan udah bagus gitu ya. Tinggal siswanya yang belum. Nah, siswanya inilah mulai dari usia 12 sampai 17, Bapak Ibu. Ini kesempatan baik ya. Maka saya sampaikan agar bersiap ya, agar kita bisa melaksanakan secepatnya. Karena walaupun saat ini vaksinnya belum ada, tapi pasti dipastikan vaksinnya pasti akan ada. Kan ini program pemerintah pusat. Begitu. Yang akan saya sampaikan tadi adalah ini. Mohon agar kita bersiap untuk melaksanakan vaksinasi usia 12-17 tahun yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ya, datanya dipersiapkan dengan baik dan seterusnya. Itu ya, bagaimana teknis pelaksanaannya dan sebagainya, ruangannya, karena ruangannya harus berbasis ada wifi-nya ya, karena sistemnya sistem internet ya, jaringan internet. Jadi tentu disiapkan oleh sekolah masing-masing ruangan yang memang punya jaringan internetnya kuat, karena ini berbasis internet. Itu ya. Kemudian tadi jika memungkinkan dan memang ada, mohon bantuannya untuk mempersiapkan tenaga kesehatannya untuk sebagai vaksinator. Bukan berarti kami menyerahkan pada sekolah, bukan. Kami siap, ya, Dinas Kesehatan siap. Tapi karena dengan kondisi sekarang ini tenaga kesehatan full melayani yang terpapar virus corona, maka langkah lebih baik dalam rangka percepatan untuk ada partisipasi dari masyarakat, terutama adalah dari para orang tua siswa atau dari sekolah. Itu Pak Ibu. Insya Allah kita segera mungkin untuk melaksanakan vaksinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, poinnya adalah satu, di masa pandemi COVID-19, agenda pendidikan sesuai dengan kalender akademik. Ya. Yang terbaru sudah saya tangani per tanggal 10 Juli 2021. Semoga Bapak Ibu, para kepala sekolah sudah mendapatkan kalender akademik terbarunya. Kemudian yang kedua, sejalan dengan persiapan untuk PTM tetap dipersiapkan. Ya. Tahun ajaran baru, awal tahun pelajaran baru, termasuk MPLS dilaksanakan secara online, ya, secara jarak jauh. Tidak ada aktivitas akademik yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Ya, ini semata-mata dalam rangka untuk mencegah paparan virus corona dengan prinsip prioritasnya adalah kesehatan dan keselamatan kita bersama, para siswa, para guru, tenaga pendidikan, dan semua. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Bu Katri, saya kembalikan. Sebelum ada tanya jawab, boleh juga kalau Pak Muslim ada informasi lain tambahan, silakan. Baik. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Sebelum kita lanjut ke Pak Muslim, izinkan saya untuk menyapa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, Bapak atau Ibu, saya tidak tahu, dari Dinas Kesehatan, Pak. Alhamdulillah. Iya, boleh menambahkan, Bu? Mungkin baik, Bapak dan Ibu Siap. Dari Dinas Kesehatan bisa menampakkan atau menyalakan videonya agar saya bisa menyapa. Ya, apakah Bapak atau Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya dari Dinas Kesehatan, Pak Taryono, dengan Pak Tulus, saya Pak. Oh, Pak Dr. Ya. Tulus. Ya, terima kasih Pak Kabid. Luar biasa. Ya, makasih sekali. Ya, saya WA ke Bu Alin, Pak Bu Kadis. Ya, alhamdulillah menugaskan Dr. Tulus untuk hadir dan menyampaikan pesan, Pak. Silakan, Pak. Informasi dari saya, mudah-mudahan kalau ada yang salah, Pak, tolong dikoreksi. Ya, terima kasih. Siap Pak Kadis, ya, terima kasih. Mungkin langsung aja ya Pak ya, dengan kondisi ini nyambung mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis dari pendidikan, bahwa Pak Taryono sudah menjelaskan beberapa yang diantaranya dalam hal pelaksanaan vaksinasi, ya, baik itu tempat maupun data yang harus dilaporkan ke kami. Itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk
persyaratan dalam hal data, mungkin akan ada format yang harus dikirimkan ke sekolah-sekolah dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Artinya data anak yang sudah ada NIK-nya. Karena itu akan kami masukkan ke dalam sistem di kementerian, ke PIKER. Ya, itu yang untuk data. Jadi data, kalaupun misalnya NIK-nya belum ada, ya minta dengan kakak ataupun ada yang ada NIK-nya lah. Itu jadi datanya per sekolahan berapa, jumlahnya. Nah, kami akan menyusun jadwal dalam hal konteks pelaksanaan. Ya mungkin tadi Pak Kadis juga sudah jelaskan, kami terus di upaya untuk pelaksanaan ini dikebut dalam hal tidak hanya untuk anak sekolah tapi juga untuk masyarakat di usia 18 tahun sampai lansia. Jadi kami juga SDM-nya sangat kurang. Sehingga ini diperlukan bahwa dari jajaran sekolahan mungkin bisa bekerja sama dengan pihak lainnya ataupun ada klinik yang ada di sekolahannya untuk disiapkan tenaganya. Kami akan latih ya untuk sekolah-sekolah yang punya fasilitas kesehatannya. Jadi kami latih dalam hal pelaksanaan vaksinasi nantinya, mungkin dari puskesmas akan mengawasi hanya 1 orang ya dalam hal ini. Sehingga kami akan latih karena kami nggak bisa untuk melaksanakan semuanya dalam hitungan percepatan vaksinasi ini. Ya, jadi Pak Kadis sudah utarakan tadi, kami vaksin akan usahakan ya, kalaupun misalnya ini. Nah, kami akan lihat kondisi bahwa vaksinasinya kalau sangat memungkinkan untuk semua sekolah, kami akan atur jadwal, misalnya jadwalnya di sekolah mana yang punya fasilitas kesehatannya, kami akan dulukan. Tapi kalau emang semuanya punya fasilitas kesehatan, ya kami akan bagi adil dulu. Ya sesuai dengan jumlah vaksin yang di-drop dari kementerian. Usulan sih pasti akan kami usulkan karena melihat dari data yang ada di kami ini dari jumlah penduduk ya usia 12 tahun sampai 17 tahun ini kisarannya di angka 300 sampai 400 ribu. Jadi itu kami sudah usulkan untuk vaksinasi itu. Nah, tapi ntar akan real di lapangan mungkin bisa di angka 300-an lah, 300 ribuan. Tapi tetap kami usulkan lebih banyak. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang ada di Tangsel ini mungkin tidak berKTP domisilinya bukan di Tangsel. Jadi kami juga akan melihat kondisi sekolahnya. Itu yang ininya. Nah, untuk sekolah tenaga kesehatan yang harus disiapkan itu satu tim itu terdiri dari 4 orang ya. Jadi 2 orang dalam hal pengecekan kesehatan dan registrasi, yang 2 orangnya lagi itu untuk satu untuk yang menyuntik dan 2 untuk yang satu lagi untuk observasi. Ya, jadi itu akan dapat sertifikat saat observasi. Ya, jadi 1 orang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ya, jadi ibu-ibu bisa menjadwal dalam hal konteks pelaksanaan vaksinnya. Ya, jadi kalau misalnya sehari itu kalau satu tim itu 4 orang itu bisa melaksanakan vaksinasi sekitar 150 sampai 200 anak yang bisa dilakukan vaksinasi. Ya, itu pun waktunya bisa misalnya pagi sampai jam 2. Ya, jadi itu perhitungan satu tim. Kalau timnya ada 2, ya bisa sampai 400-an lah. Ya, 1 hari itu bisa selesai 400 anak. Ya, jadi waktunya seperti itu. Nah, itu tinggal dibagi artinya dalam hal konteks di ruangan atau di aula yang bisa membuat pelaksanaan vaksinasi ini dengan tetap prokesnya dijalankan. Ya, mungkin itu sedikit gambaran yang bisa dilaksanakan. Tapi kami butuh data yang pasti dulu berapa tiap sekolah yang akan divaksin, ya, yang sudah ada NIK-nya.
ya, NIK anak. Mungkin itu Pak Kadis yang bisa saya sampaikan ya, sambil berlanjut di diskusi di ini juga di chat ya. Ya, makasih. Izin Bu Katri. Iya, Pak. Langsung Silakan. ya, interaksi ya. Silakan. Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi udah mendengarkan ya, jelas sekali bahwa datanya cantumkan data dengan dicantumkan NIK-nya ya. Tentu ini pasti udah punya karena setiap anak yang lahir pasti kartu keluarga, pasti ada NIK-nya ya. Anak usia 12-17 tahun pasti ada NIK-nya. Tinggal dimasukkan dalam daftar usulan masing-masing sekolah, sampaikan ke Dinas Pendidikan. Nanti kami merekap gitu ya Pak Tulus. Ya, kami akan rekap. Ya, jadi segera buat usulan, lengkapi tadi. Kalau memang Bapak Ibu, Kepala Sekolah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu itu bisa menyiapkan nakesnya untuk vaksinator, maka cantumkan di situ berapa orang. Begitu ya Pak Tulus. Nanti kami akan sampaikan datanya, biar nanti pelatihan akan diberikan oleh Dinas Kesehatan. Ya, begitu ya. Betul, Pak. Ya. Pak Eko ada di sini, Pak Eko hadir. Eko staf saya, PIP. Itu nanti yang akan merekap data usulan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengusulkan anak-anaknya yang mau divaksin. Itu ya, Pak Tulus. Oke, kembalikan ke Bu Katri. Ya. Nah, ini juga gini Pak, nyambung lagi Pak. Siap. Dalam hal pelaksanaan akan ini kami juga dari dinas akan mensurvei sekolahnya yang akan melaksanakan. Jadi dalam hal konteks pelaksanaan baik pun dalam hal pengaturan kami juga akan mengawasin Pak. Jadi itu yang akan kami lakukan. Nah, kami akan nyusun jadwal kalaupun misalnya vaksin sudah ada, nah disesuaikan dengan jadwal dari sekolah-sekolah yang akan melaksanakan. Artinya mana yang sekolah-sekolah yang sudah siap gitu loh. Artinya kami akan menyusun jadwalnya. Ya, jadi itu yang bisa cukup jelas ya, cukup jelas sekali ya. Cukup jelas. Nanti yang tentu yang mengatur adalah Dinkes. Misalnya ada lembaga yang tidak bisa, contoh di negeri ya. Saya berharap sih negeri juga bisa menyediakan nakesnya. Karena kan ada orang tua siswa, sekolahnya udah lama, mungkin ada anaknya juga yang dan sebagainya. Itu ya. Mudah-mudahan itu. Nanti yang ngatur jadwalnya saya serahkan ke nakes ke Dinkes ya. Ya, siap, nanti. Pak. Ya, siap. Oke, Bu Katri, kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Tulus. Ternyata lengkap kita pada pembahasan tentang vaksin dihadiri oleh dokter. Jadi mungkin keingintahuan teman-teman akan langsung bisa bisa terang benderang ya. Baik, di kolom chat sudah ada Bapak Pak Muslim, apakah ingin menambahkan terlebih dahulu? Izin. Baik, kalau tidak ada kita langsung saja. Pada sesi tanya jawab ini kita lihat di kolom chat sudah ada 4 pertanyaan untuk Dr. Tulus dan 2 pertanyaan untuk Bapak Kadis kita. Yang pertama datang dari Bapak Yunianto dari SMPK Penabur. Ada 3 pertanyaan diborong oleh Bapak Yunianto. Ya, salah satunya adalah mohon pencerahan untuk tenaga vaksinator. Apakah ada persyaratan tertentu? Dan alhamdulillah sudah dijawab langsung ini sama Pak Dr. Tulus di dalam kolom chat. Jadi mungkin ini tidak kita lanjutkan. Kemudian untuk tim, apakah dari Tapi Bu Katri, mohon izin, mungkin perlu disampaikan oleh Pak Dokter biar yang lain ikut mendengar. Siap. Untuk tim, ada 2 lagi Pak pertanyaan Pak Yunianto, jadi sekalian mungkin nanti baru dijawab. Kemudian untuk tim, apakah dari dinas dan kami cukup tenaga vaksinator? Kemudian pertanyaan ketiga yang juga masih datang dari Pak Yunianto adalah untuk tim berarti akan ada briefing dari dinas dulu ya Pak. Format boleh dibuatkan Pak supaya sama. Nah silakan untuk pertanyaan pertama ini bisa dijawab langsung oleh Pak Dr. Tulus. Ya baik, mungkin tadi sudah saya jawab di chat juga ya, tapi saya akan jelaskan.
Nah, untuk tim vaksinator ini yang akan menyuntik, dia emang ada persyaratan khusus, yaitu dia harus mempunyai sertifikat untuk vaksin, untuk vaksinatornya sebagai sertifikat dia juru vaksinnya lah, ya itu yang harus dia milikin. Nah, vaksinator dia harus punya sertifikat, mungkin yang lainnya tidak. Ya, hanya untuk yang melakukan penyuntikan karena dia harus punya keterampilan khusus. Nah, untuk pelaksanaan dalam hal nakes yang lainnya, itu kami dalam konteks ini yang akan ada tim yang akan dilaksanakan di tiap-tiap sekolah itu yang mempunyai timnya. Kami akan kumpulkan, akan kami lakukan edukasi dulu ke mereka. Ya, jadi itu yang timnya sebelum pelaksanaan kami akan kumpulkan untuk melakukan pemberian materi ataupun apa yang langkah yang akan dilakukan saat vaksinasi di sekolah. Nah, itu yang untuk tim yang melaksanakan vaksinasi. Ya, jadi itu yang akan kami ini. Nah, untuk tadi bahwa pelaksanaan akan dikontrol ke sekolahan, ya. Nah, untuk petugas tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk petugas saat ini kami emang dalam kondisi yang kekurangan, ya, karena kami masih dalam konteks di usia 18 tahun sampai lansia ini masih sedang dikebut. Jadi kami juga ini. Kami dari awal bulan Juli sampai akhir Agustus ini hampir tiap hari, hanya hari Minggu saya bisa istirahat. Ya, itu pun tidak hanya petugas dari puskesmas, tapi dari dinas sudah hampir turun, hampir 80% ikut dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Jadi itu yang kami lakukan untuk mengejar target di vaksinasi di usia 18 tahun. Karena terus pemerintah untuk melaksanakan mulai dari yang kemarin 1 juta per hari, sekarang akan ada target 2 juta per hari. Sehingga kami terus ditarget dalam hal pelaksanaan. Nah, ini pun dalam hal konteks bahwa pelaksanaan untuk anak sekolah, nah kami masih terus sebenarnya untuk berhitung, tapi melihat kondisi seperti ini kayaknya kami nggak berhitung karena ini adu kecepatan dalam hal konteks bahwa kecepatan untuk pelaksanaan tadi pendidikan tatap muka, ya. Ya, diusahakan kalaupun misalnya akan ada jadwal tatap muka di bulan Agustus, mau tidak mau karena ini suntikan harus 2 kali, ini harus 28 hari jedanya, hampir 1 bulan. Ya, jadi ini ya kami juga harus berhitung juga. Sedangkan sekarang hampir udah pertengahan bulan 7, ya. Ya sekarang udah tanggal 7 lah, tanggal 9, tanggal 10, ya udah minggu kedua. Mau tidak mau pelaksanaan udah harus mulai dijadwalkan, sehingga ini yang kami ini kan selama kalau vaksin kami sudah di drop untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun itu udah mau tidak mau, ya mungkin ini yang akan dijadwal dalam hal ininya. Jadi kami juga akan menghitung dalam hal konteks waktu untuk tatap muka. Minimal anak itu sudah tervaksin dosis 1, ya. Karena dosis 2-nya ada 28 hari. Ya, jadi itu yang ininya. Tetap kami akan kontrol dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Nah, untuk format ntar kami akan kirimkan mungkin ke Bu Katri ya yang ininya lah, ataupun misalnya entah ke Pak Taryono langsung untuk format ininya, ya ke ininya. Ya, ke saya itu kami akan sedang menyusun formatnya yang biar dimasukkan dalam pikirnya sesuai. Jadi kami format soft copy-nya akan saya kirim, ntar dari Bapak Ibu dikirim ke kami, langsung dikirim ke pusat. Jadi biar enggak ini lagi. Jadi formatnya biar gampang di pikirnya sudah ada. Jadi besok saat pelaksanaan tinggal ngeluarin NIK anak langsung di pikir itu keluar namanya ininya. Tinggal mencocokkan aja sih dalam hal registrasi ulang itu. Mungkin itu Pak ininya. Oke, siap. Makasih Pak Bu Katri. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu semua ada percepatan, ya.
Apalagi kalau target Agustus kita bisa tatap muka. Sementara Juli ini sudah tanggal 9 kan. Jadi percepatan mohon Bapak Ibu ketika nanti sudah ada format segera isi, kemudian ditujukan kedua yaitu ke Dinas Kesehatan langsung dan Dinas Pendidikan. Biar kita saling ngecek. Begitu ya Pak Tulus ya. Ya. Mending begitu aja. Jadi kita itu gitu. Jadi cepat. Mohon Pak Tulus juga formatnya secepat mungkin Pak Tulus ya. Ya, mungkin ntar sore kali Pak saya bisa ininya. Bisa saya kirim diisi ya. oleh sekolah pada besok pun bisa langsung dikirim ke kami baik ke Dinas Pendidikan maupun ke Dinkes langsung. Begitu, sehingga ada percepatan di sana. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Imelda Triana, BSI. Izin bertanya, kalau bekerja sama dengan vaksinator dari suatu rumah sakit atau klinik yang juga dapat menyediakan vaksin untuk usia 12-17 tahun, apakah diperbolehkan? Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari... Kurang keras Bu Katri. Oh, kurang keras. Baik, tadi dari Ibu Imelda Triana. Sudah bisa ditangkap Pak Tulus tadi? Ya, siap. Sudah siap. ya, baik. Ya. Kemudian yang kedua datang dari Jakarta International Multicultural School ya, kalau nggak salah ini. Izin bertanya, apakah diadakan di sekolah kami, apakah boleh jika menerima peserta anak dari lingkungan sekitar sekolah untuk vaksin di sekolah kami? Kemudian dari Bapak Yudi SMP Lab School, untuk suratnya ditujukan kemana Pak? Apakah ke Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan Tangsel? Itu nanti mungkin Pak Taryono yang akan menjawab. Baik, yang ditujukan kepada Pak Dr. Tulus mungkin tadi 2 pertanyaan dari Ibu Imelda dan dari James. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Nah, ini yang malah terima kasih ya dengan Bu Imelda bahwa ada rumah sakit atau klinik yang mau bekerja sama dengan sekolahannya. Silahkan, tapi tetap vaksin akan minta ke kami karena vaksin tidak ada diperjualbelikan sehingga vaksin akan terpusat ke Dinas Kesehatan. Ya, baik itu klinik atau rumah sakitnya yang ada di DKI itu bisa diambil dari Dinas DKI Jakarta ataupun dari kami ya, dari Dinas Tangsel ya, Dinkes Tangsel. Jadi itu silahkan mangga untuk pelaksanaan dari ini selama sudah pernah, dan kami akan mengecek misalnya rumah sakit mana, oh ya kami akan ngecek dan kami akan laporkan ke pusat bahwa pelaksanaan untuk sekolah di Bapak Ibu ini dengan tim dari vaksinatornya dari sini gitu loh. Itu yang ininya. Nah, sehingga tadi mengapa saya sampaikan bahwa tadi ada tim yang akan di briefing dulu oleh tim dinas. Jadi itu akan masuk ke dalam tanggung jawab di Dinkes Tangsel ya, dalam hal pelaksanaan yang data namanya yang sudah di briefing oleh Dinkes ya. Jadi itu yang ininya. Nah, yang pertanyaan kedua mungkin yang warga di sekitar ya, selama data itu bisa diakomodir oleh sekolahan yang ada di sekitar wilayah sekolahan, tidak masalah, silahkan didata aja, tapi daftarkan ke data yang ada di sekolah masing-masing di lingkungannya ya. Itu selama kami akan alokasikan, karena alokasi kami tetap akan minta akan lebih ya, karena menyangkut tadi ada sekolah yang datanya mungkin di luar dari yang ada di Tangsel, tapi kami akan lakukan semuanya yang termasuk dalam hal wilayah pendidikan di Tangsel. Ya, jadi itu data baik itu tidak hanya sekolah dasar, tapi ya sekolah madrasah, MI ataupun ini tetap kami akan alokasikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Katri. Baik, terima kasih Pak Dr. Tulus. Untuk surat nih Pak Taryono akan dilayangkan kemana oleh teman-teman? Tadi saya sudah sampaikan. Baik. Surat Pak Dokter ya, jadi dua-duanya baik ke Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan. Pak, baiknya begitu Pak Tulus. Pak. Ya, betul Pak. Jadi Dinkes juga langsung bisa mendapatkan akses langsung
Kemudian kami Ya. juga mendapatkan akses dalam rangka untuk saling mendata aja, mengingatkan saja. Siap. Gitu ya. Baik. Karena ini kan by sistem di Dinkes. Maka akan di sana lah ya, nanti lain dari surat sampai ke Dinkes, kami hanya meng-backup data saja. Begitu ya, Pak Tulus. Baik, Bu Katri, Ya, jadi betul, suratnya Pak. Ya, ditujukan ya. ke dua dinas. kedua dinas. Baik, Ya, Bapak, apakah waktunya masih boleh? Ada 2 pertanyaan lagi. ya, oke. Baik, Kita berikan Eh, waktu 10 menit lagi. baik. Ada datang dari Ibu Laili Syahira, SMP IP Cordova. Ini pertanyaannya sama, Pak, dengan Pak Deden dari SMP Pustek. Beliau bertanya, bagaimana apabila ada orang tua yang tidak bersedia anaknya untuk divaksin? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri, apakah ada edukasi untuk sekolah mengenai jenis vaksin yang digunakan untuk siswa? Persyaratan kesehatan yang bisa diikuti, dosisnya apakah ada perbedaan dengan usia dewasa? Karena ini akan jadi pertanyaan dari orang tua kepada sekolah agar kami ada acuan dari Dinkes mengenai info edukasinya. Bila kami cari dari internet, khawatir kurang bisa dijadikan acuan. Nah, itu kemudian pertanyaan closing nih yang terakhir dari James, izin bertanya lagi bagaimana dengan murid WNA di sekolah SPK. 3 pertanyaan itu, silahkan. Ya, baik. Nah, untuk ada yang siswa yang menolak, ini sebenarnya karena kita akan mencapai herd community, artinya kekebalan kelompok. Ya, artinya kita harus mencoba di populasi sekolah itu ada terjadi kekebalan kelompok. Ya, ada standar minimal itu kekebalan kelompok harus 75% dari populasi. Ya, itu minimal. Kalau diusahakan sampai 95%, yaitu akan lebih baik. Ya, jadi akan ada kekebalan kelompok di ininya. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hal pelaksanaan vaksinasi ininya. Jadi harus ada kekebalan kelompok di populasi itu. Ya, anggap misalnya sampai 95%, ada 5% tadi yang itu yang tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan vaksin. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang tadi punya autoimun atau alergi atau ada gejala-gejala lain. Ya, nah karena anak untuk penyakit anak ini untuk saat ini mungkin ada yang sudah usia anak-anak udah hipertensi, ada yang sudah terkena gula, ya. Jadi bukan berarti untuk anak-anak ini udah dipastikan sehat, tapi ada yang ini. Nah, ini di angka yang 5%, ya. Nah, apabila saat ini ada murid atau siswa yang menolak, itu akan menjadi data kami yang akan dimasukkan ke pusat itu sampai akan kesulitan untuk mendapatkan vaksin lagi, ya. Nah, itu yang ininya. Dan sekarang semua dalam hal konteks pelaksanaan administrasi akan selalu ditanyakan sudah vaksinkah apa belum, ya. Itu akan terjadi penghambatan. Makanya kami bukannya ini karena ini sudah ketentuan pemerintah dan wajib sebenarnya untuk vaksinasi, ya. Ini ya, tapi emang ada beberapa yang ada yang menolak atau anti vaksin, silahkan, tapi ntar akan kerepotan sendiri dalam hal konteks administrasi ke depannya, ya. Kami akan kesulitan dalam hal mengakomodir itu, ya, untuk yang tadinya nolak tiba-tiba minta divaksin. Nah, itu yang akan kesulitan karena sudah kekunci datanya di pusat, ya. Dan itu tidak akan bisa kalau sudah tadi data yang sudah disampaikan ke Dindik dengan ke Dinkes, data itu sudah masuk ke pusat. Kesulitan akan untuk nyari vaksin di tempat lain karena akan terdata masuk ke sekolahan itu, terkunci di situ, ya.
Itu ya. Jadi itu akan nggak bisa mau pindah ke rumah sakit, ditolak di sekolahnya misalnya, saya mau pindah ke rumah sakit, di rumah sakit datanya nggak bakal bisa masuk ya. Itu banyak terjadi sekarang, datanya sudah masuk, saat harus disuntik di Tangsel ternyata dia ada keperluan ke luar Pulau Jawa, minta vaksin di luar Pulau Jawa tidak bisa diakses ya, karena penerbangan ataupun sekarang kereta akan meminta sertifikat ya, ininya apa, sertifikat vaksin itu akan ditanyain ya. Jadi itu yang ininya, tidak hanya dalam hal sontek, dalam hal perjalanan, tapi tadi kita membutuhkan kekebalan kelompok. Jangan sampai kekebalan kelompok di sekolah itu akan menjadi ancaman ataupun menjadi target untuk risiko paparan, karena ada yang tadi tidak mau divaksin ya, intinya. Jadi itu hanya untuk kekebalan. Artinya apa? Vaksinasi kita lakukan di sini, satu sisi dia mengurangi paparan virus corona yang sangat sampai saat ini cukup tinggi lah ya kenaikannya ya, dengan varian baru. Tapi kalau sudah divaksin, walaupun terpapar, tapi setidak parah yang sama sekali belum vaksin ya. Karena percepatan untuk sekarang terjadinya penyakit COVID ini sangat cepat ya, perjalanannya hanya 3 hari. 3 hari itu pasti paru-parunya lebih buruk ya ininya. Nah ini yang kita hindarkan, jangan sampai hanya tidak mau vaksin tapi risikonya akan tinggi sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi Pak yang belum terjawab, mungkin ya. yang WNA, yang warga negara asing. Oh yang WNA masih bisa, untuk WNA yang ada di sekolahannya ya. Itu datanya kan ada kitas ya, kalau nggak salah. Betul. Itu kitasnya kan bisa ada nomornya, betul, itu yang didaftarkan. Baik. Ya. Baik, ternyata makin siang kita makin panas dan makin banyak pertanyaan di kolom chat, hampir 1000 nih Pak. Ya. Jadi kayaknya kalau kita turuti nggak akan selesai, padahal Bapak dan Ibu juga punya kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah penting dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan dari Bapak Muslim. Ya, makasih Bu Katri, teman-teman semua, khususnya Dr. Tulus yang berkenan hadir. Terima kasih sekali. Ini sudah sangat lengkap sekali. Kalau boleh saya simpulkan bahwa terkait dengan rencana vaksinasi anak usia 12-17 tahun sifatnya adalah wajib. Hanya anak tertentu yang memiliki alasan medis yang bisa diperkenankan tidak divaksin. Ya. Lagi bahwa tercatat secara nasional anak yang harus divaksin, ketika nanti kemudian menyusul tentu akan mendapatkan kesulitan. Ini bukan hanya pada vaksin anak, vaksin orang dewasa juga demikian, itu ya. Kemudian berbagai persyaratan yang sudah disampaikan, mudah-mudahan dalam waktu cepat ini kita bisa action, ya Pak ya. Mulai dari Bapak Ibu, para kepala sekolah segera menyusun, mempersiapkan permohonan kepada kami ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, ya. Itu ya segera mungkin, hingga pada bulan Juli ini pun bisa langsung dilaksanakan vaksinasi, sehingga harapannya di bulan Agustus nanti kita bisa melaksanakan PTM secara terbatas. Demikian, terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir, berkenan hadir. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Terima kasih. Ya. Kembali ke Bu Katri untuk ditutup, Bu Katri. Pak Muslim ada tambahan? Pak Muslim nggak ada di ruangan kita nampaknya, Pak. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir di room Zoom kita pada siang hari ini dalam pembahasan sosialisasi persiapan vaksinasi COVID-19 anak usia dini 12-17 tahun jenjang SMP. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Taryono, Bapak Tulus, dan juga kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan Zoom kita kali ini.
Dengan harapan mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan diberikan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama kewajiban dalam dunia pendidikan dan juga Amin. dokter tulus dalam dunia kesehatan. Sehingga kita semua dapat segera terlepas dari situasi saat ini. Baiklah, kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dan mohon izin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Kadis, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live Pak. Ya, siap. Awet muda semuanya. Iya. Izin Bapak Ibu saya live karena ada Pak Kadis, Bu tempat Kadis. lain. Pak Kadis, makasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Taryono. Ya. Pak Tulus, Pak Tulus. Ya, sama-sama semuanya. Tapi diobat aja kalau saya lagi makan.